Bismillahirrahmanirrahim. Fathu al-Musili. Beliau itu wafat tahun Ishrina wa mi'atain 220 Hijriah. Beliau katakan, alaisal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa'a yamut. Bukankah orang sakit kalau dia itu dilarang untuk makan, untuk minum, dan juga untuk berobat, yamutu, mereka akan mati, orang sakit itu. Kalau nggak makan, nggak minum, nggak diobati, mati. Maka para yang ditanya ini mengatakan bala, betul. Maka kemudian Fathu al-Musili ini mengatakan kadzalikal qalb idza muni'a anhul hikmah wal ilm salasata ayyam yamut. Begitu juga hati, jika dia terhalangi dari hikmah dan ilmu selama 3 hari, maka dia juga akan mati, seperti badan juga. Sehingga kita niatkan nuntut ilmu itu, mudah-mudahan Allah hidupkan hati kita, Allah lembutkan, Allah tidak matikan hati kita ini. Ini diantara fadilah kita belajar, ya. Dan ini fadilah lainnya Rasulullah tegaskan dalam hadis dari Abu Darda. Beliau mendengar Rasulullah katakan, ya, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa saja yang dia melewati satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna'. Dan sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu. Dia ridha dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu itu. Nah, orang alim juga begitu. Yang ada di langit memintakan ampun, begitu juga yang di bumi, bahkan termasuk ikan-ikan yang ada di dalam air. Sahabat sekalian rahimakumullah, ini 2 hal yang insya Allah mudah-mudahan memacu kita untuk menuntut ilmu, untuk belajar sampai kapanpun, sampai kita tua, ya, sampai meninggal. Nah, masalahnya adalah apa yang kita pelajari. Ini nggak sembarang ilmu. Nanti kalau di dalam Ihya itu dijelasin ilmu apa. Karena bisa jadi kita belajar itu bukan menambah kedekatan kepada Allah, bukan menambah benar, tapi menambah keblinger. Kalau kita lihat ini yang akan kita bahas malam ini, yakni sebuah pengetahuan itu bisa dibagi 2. Dari sisi orang mendapatkannya, pertama ilmu tabi'i, yang kedua ilmu nakli. Ilmu tabi'i ini ilmu yang diperoleh melalui pemikirannya, didapat sendiri. Sementara ilmu nakli itu diperoleh dari orang lain, menukil. Nah, ini dari sisi cara dapatnya. Nah, yang dari sisi metode penggalian. Nah, ini yang nanti ada beda antara ilmu dengan sakofah. Nah, pengetahuan itu ada yang diperoleh lewat metode ilmiah, yang sudah kita pelajari lah. Kalau kita pernah sekolah level SMA aja, insya Allah kita tahu metode ilmiah itu. Yakni ada observasi, pengamatan, percobaan, ya, sampai kepada kesimpulan. Itu ilmu. Kayak fisika, biologi, itu ilmu. Nah, ini bersifat universal, artinya dari manapun datangnya nggak ada bedanya. Kayak komputer, mau belajar kepada orang ateis, ya, orang Islam atau orang liberal, ya sama, universal. Nggak ada ini ilmu komputer Islam, ada ilmu komputer kafir, nggak ada. Jadi ini sifatnya universal. Belajar fisika juga begitu.
Hanya saja nanti bedanya adalah kita cuma bisa menyisipkan nilai Islam dalam pengetahuan yang seperti ini, ya, yakni dengan cara memberikan contoh atau membuat kondisinya itu supaya dekat kepada Allah Ta'ala. Tapi konten isinya sama aja. Sama aja. Kemudian yang kedua, pengetahuan itu bisa didapatkan lewat kabar, berita, penukilan, penyampaian, dan juga istimbat. Istimbat itu penggalian hukum. Penggalian hukum. Nah, ini yang kemudian disebut sakofah oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab As-Saksiyah Al-Islamiyah juz pertama. Ya, jadi karena ini lewat berita dan ada istimbatnya, maka sifatnya khusus. Sehingga tiap sakofah, kita kadang menerjemahkan mudahnya apa ya sakofah ini, kayak budaya ya, atau mungkin humaniora, ilmu-ilmu sosial ya. Kalau ini lebih ke arah ilmu alam dan juga yang mirip dengan ilmu alam seperti misalnya matematika. Matematika itu sebetulnya tidak bisa digolongkan ke sini. Karena dia banyak ya lewat istimbat ya. Pembuktian mengambil dari definisi muncul teorema. Dari satu teorema muncul teorema berikutnya. Itu bukan dari pengamatan. Nah, kalau sakofah ini sifatnya khusus, ya, dipengaruhi oleh ideologi, ya, sehingga kalau kayak bahasa sejarah itu termasuk sakofah. Tiap negara, tiap ideologi itu punya sudut pandang masing-masing. Makanya kalau belajar bahasa Inggris misalnya, itu kadang ya budayanya orang-orang Inggris yang mengemuka, orang-orang Eropa sana. Walaupun masih tetap bisa tadi dijadikan supaya bernuansa Islami, tetap bisa. Nah, ada di antara sakofah ini yang mirip dengan ilmu seperti matematika, pertukangan, pelayaran dan sebagainya, maka itu sifatnya juga mengikuti ke sini umum. Boleh aja dikaji, nggak ada dosanya di situ. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini tentang sakofah. Nah, terus sakofah Islamiyah itu apa? Sakofah Islamiyah itu adalah sakofah atau segala macam pengetahuan yang mana akidah Islamiyah itu menjadi sebab dalam pembahasannya. Jadi munculnya itu karena akidah Islam, itu maka sakofah Islam. Nah, ruang lingkupnya apa? Bisa arahnya ke akidah, ya berarti ada ilmu tauhid. Kemudian ke ranah syariah bisa muncul ilmu fikih. Kemudian bagaimana memahami Al-Quran, nanti muncul ilmu tafsir dengan segala macam perangkatnya seperti usulut tafsir, ya, ulumul Quran dan seterusnya. Sampai ke tajwid dan sebagainya itu termasuk sakofah Islam. Kemudian hadis ya dan segala yang berkaitan itu seperti mustalahul hadis, nanti ilmu jarh wa ta'dil dan seterusnya. Termasuk ketika belajar Islam itu juga perlu bahasa Arab, sehingga segala macam yang terkait dengan bahasa Arab itu juga masuk dalam sakofah Islamiyah. Seperti belajar nahwu, shorof, ya. Kemudian balaghah, nanti ada ilmu arud ya, terkait syair, ada yang ada 13 level ilmu bahasa Arab itu termasuk dalam sakofah Islamiyah juga. Jadi kalau bicara ini ruang lingkupnya bisa kita pahami seperti itu. Insya Allah jelas ya. Kemudian kita lanjut filsafat. Filsafat itu apa? Ada ungkapan menarik dari Imam Asy-Syafi'i.
Ini terkait dengan filsafat Aristoteles. Ya, kata beliau, ma jahilan nasu walakhtalafu illa litarkihim lisanal arab. Tidaklah manusia itu menjadi bodoh dan kemudian mereka berselisih kecuali dikarenakan mereka itu meninggalkan bahasa Arab. Wa mailihim ila lisani Aristotelis dan kecenderungan mereka kepada bahasanya Aristoteles. Ini di kitab Syiaru A'lamin Nubala, terbitan Darul Hadis, itu juz 8 halaman 268. Ungkapan ini bagus ya, supaya serius belajar bahasa Arab. Yang kedua, supaya enggak terlena dengan pemikirannya Aristoteles. Aristoteles itu salah satu filosof ya, filosof Yunani. Hanya saja kalimat ini, kata penulis kitab yakni Imam Syamsuddin Az-Zahabi, beliau katakan hadhihi hikayatun nafi'ah. Ini adalah hikayat yang bermanfaat. Lakinnaha mungkaroh, tetapi mungkar dalam artian enggak benar. Kalau Imam Asy-Syafi'i ngomong begini ini enggak benar. Yang diyakini oleh penulis kitab, beliau tulis itu dalam kitab beliau, tapi katakan ini enggak tepat tapi bagus. Beliau enggak yakin kalau Imam Asy-Syafi'i itu ngomong begini. Alasannya apa? Karena karya-karya Aristoteles waktu Imam Asy-Syafi'i hidup itu belum diterjemahkan ke bahasa Arab. Dari mana Imam Asy-Syafi'i tahu ini? Itu menurut Imam Az-Zahabi. Wallahu a'lam. Jadi ini sekedar mewanti-wanti. Kita ini ibarat punya banyak PR kayak tadi ya ini ya. Nah, ini Tsaqofah Islam ini bagus kita pelajari. Jangan sampai kita terpalingkan justru mempelajari Aristoteles. Ya, sementara yang punya kita aja nggak kita kaji.